Sejauh ini ya, karena gugatannya tinggal menunggu finalisasi saja. Ya karena sangat jelas sekali fakta-faktanya, masyarakat juga bisa melihat bahwa anak-anak ini patut diduga dalam lingkungan yang tidak aman. Kalau harta itu adalah harta yang dicari oleh suamimu yang sedang proses cerai, jangan dibawa cowok dong berenang di kolam renangnya. Nggak boleh gitu. Perlahan namun pasti, Ruben Onsu akhirnya ambil tindakan tegas dengan menyiapkan gugatan hak asuh anak dari tangan Sarwendah. Hal itu disampaikan langsung kuasa hukumnya Minola Sebayang jika draft gugatan hak asuh anak tinggal selangkah lagi untuk diajukan ke pengadilan. Ruben Onsu sendiri tidak menampi keinginannya mengambil hak asuh anak dari Sarwendah lantaran lingkungan tempat tinggal kedua putrinya dianggap tidak aman, terutama setelah video dugaan eksploitasi anak yang dilakukan Sarwendah dan Gio viral dan menuai banyak kecaman. Kekhawatiran lainnya yakni adanya dugaan jika Sarwendah hendak memisahkan putrinya dengan Ruben dan lebih memilih mengenalkannya pada Gio, kekasihnya. Dugaan itu makin kuat lantaran sampai dengan saat ini, Ruben mengaku kesulitan bertemu dengan kedua putrinya. Sejauh ini ya, karena gugatannya tinggal menunggu finalisasi saja. Dan tinggal nunggu waktu Ruben setelah membaca final draftnya mungkin kita akan daftarkan. Kan saya sudah sampaikan itu, kedepannya pertama kita menunggu jadwal di bulan Juli itu kira-kira kapan yang akan ditawarkan untuk ada joint meeting lagi. Itu ya kedepannya, kita menunggu nih. Yang kedua, kita sekarang sedang finalisasi gugatan hak asuh anak. Ya, jadi kalau final draftnya itu udah di ACC, udah dibaca oleh Ruben, udah nggak ada masalah lagi, maka gugatan itu segera akan kita daftarkan. Kan ini kan sudah kita sampaikan, bagaimana Ruben itu kan komplain langsung gitu loh. Artinya mengenai masalah anak-anak dilibatkan, mengenai masalah live TikTok ketika mereka jualan, jangan dilibatkan terlalu dalam anak-anak itu sampai melihat hal-hal yang tidak seharusnya, apalagi mempertontonkan hal-hal yang tidak seharusnya. Kedekatan yang masih belum ada ikatan itu di rumah bersama mereka, kan begitu ya. Dan kemudian juga Ruben kan juga sudah mengatakan itu, artinya bahwa dia harus memang dilibatkan dalam berkaitan dengan masalah kepentingan anak-anak itu. Pada waktu di Indonesia kan juga Ruben juga datang. Cuma mungkin Ruben tertahan di pintu yang lain karena lebih mengutamakan teman prianya. Jadi ini yang seharusnya tidak boleh terjadi, dan inilah yang membuat Ruben menganggap bahwa anak-anak ini tidak dalam lingkungan yang aman gitu. Karena patut diduga ada upaya untuk menjauhkan anak-anak dengan ayah kandungnya dan kemudian mendekatkan anak-anak kepada orang asing gitu yang masih belum memiliki ikatan apapun. Seharusnya ada atau tidak ada ikatan dengan pria lain, harusnya AS kan nggak boleh menghambat atau mengurangi atau meniadakan peran fungsi dari ayah kandungnya. Nah inilah yang kami sampaikan. Ruben mengatakan bahwa jangan sampai ayah menjadi orang asing menjadi ayah gitu loh. Ini yang tidak boleh, karena kan memang seyogianya ya tidak ada mantan ayah. Ayah itu tetap memiliki peran jika itu berbicara tentang kepentingan anak-anaknya. Saya udah lihat videonya, jadi gini, pertama-tama saya berharap bahwa persoalan ini nggak semakin meruncing ya antara pendukung Ruben dengan pendukung Sarwendah lah ya, karena sekali lagi kita sama-sama mementingkan kepentingan anak, jangan sampai ribut-ribut di media. Ya karena sangat jelas sekali fakta-faktanya, masyarakat juga bisa melihat bahwa anak-anak ini patut diduga dalam lingkungan yang tidak aman, ya. Karena anak-anak itu kan harusnya ada rasa rindu sama ayahnya, ya. Ada rasa kangen sama ayahnya. Kalau kita lihat begitu dekatnya mereka bersama ayahnya, kan nggak mungkin dengan mudah saja langsung berbalik menjadi tidak ada rindu, tidak ada respect. Ini kan nggak mungkin. Pasti ada sesuatu di dalam cerita itu. Nah kalau memang misalnya yang menyebabkannya seperti apa yang disampaikan oleh Onyo, ini kan benar-benar
jadi sesuatu yang anak-anak ini sudah tidak pantas dan patut lagi berada dalam lingkungan yang seperti itu, ya. Karena harusnya anak-anak itu punya rasa rindu, ada rasa respect, dan orang tua yang ada dalam anak-anak dalam pengasuhannya juga harus menyampaikan agar anak-anak itu tidak tetap memiliki rasa hormat kepada ayahnya, ya, tetap memiliki rasa respect sama ayahnya gitu loh. Jadi jangan sampai perceraian yang terjadi antara ayah dan anak itu merubah situasi yang terjadi pada anak gitu loh. Karena kan tidak ada mantan anak, ini yang perlu digarisbawahi. Sudah 6 bulan Ruben Onsu disebut-sebut tidak diizinkan bertemu dengan kedua anaknya yang tinggal bersama Sarwenda. Berbagai upaya sudah dilakukan Ruben agar dapat bertemu dengan sang anak, namun belum juga dikabulkan mantan istrinya itu. Bagi Ruben, sikap Sarwenda yang menutup akses bertemu dengan anak-anaknya merupakan sebuah pelanggaran atas putusan hakim pada saat keduanya bercerai. Dan yang membuat geram, Sarwenda justru kerap memamerkan kemesraan dengan Gio beserta kedua anaknya di media sosial. Sontak unggahan Sarwenda dianggap menyakiti hati Ruben Onsu. Di kabar itulah perhatian datang dari pengacara senior Hotman Paris yang mengaku miris. Dalam video terbarunya, Hotman mengingatkan Sarwenda agar memikirkan perasaan mantan suaminya yang sampai hari ini belum juga bertemu dengan kedua anaknya. Sementara Sarwenda sibuk menjual kemesraan dengan kekasihnya di media sosial. Halo, pesan untuk para pasangan yang sudah bercerai dan punya anak. Kalau kebetulan misalnya kamu cewek lebih sukses dari mantan suamimu dan kau yang membawa anak dari hubungan dengan mantan suami, janganlah pamerin kebahagiaan kamu, jangan pamerin kesuksesan kamu dengan pasangan yang baru, dengan juga menampilkan anak-anakmu. Itu menyakiti hati mantan suamimu. Biar bagaimanapun mantan suamimu itu adalah bapak darah dari anak-anakmu, ya. Kenapa saya ngomong begini? Karena Hotman selama puluhan tahun sebagai pengacara telah menangani berbagai kasus seperti ini, dan pasti kau akan dihujat. Misalnya kau istri dapat suami, sekalipun suamimu itu kaya, jangan pamerinlah di medsos kebersamaan kamu dengan anak-anak itu, ya, nggak boleh begitu. Mending kaya kalau ternyata bokeh walaupun bodinya bagus. Bodi bagus itu hanya ukuran bulan. Begitu si cowok itu nggak punya uang, pasti nggak ada rasa lagi kamu sama dia. Jangan sakiti hati mantan suamimu dengan memamerkan kebahagiaan dan kemewahan kamu bersama dengan cowok barumu atau cowok selingkuhanmu, bersama-sama dengan anakmu di medsos. Sangat amat tidak nyaman. Hati kita juga aduh. Tapi ya udahlah, saya cuman bilang ini adalah hal yang tidak baik. Kalau harta itu adalah harta yang dicari oleh suamimu yang sedang proses cerai, jangan dibawa cowok dong berenang di kolam renangnya, nggak boleh gitu. Dan yang kedua, kalau anak itu memang itu demi kepentingan anak, kasih dia ketemu dengan bapaknya. Jangan dong, ya. Lagi pula cowok pun ya, kalau cowok kau punya pacar mantan istri orang yang sedang proses cerai, lu jangan masuk ke kolam renangnya lah, gengsi dong, nggak ada harga diri lo, ya. Gitu kan? Ya, jadi para cewek yang sedang proses cerai, ya, itu rumah dan kolam renang adalah dicari suamimu. Masa kau bawa laki-laki ke dalam? Kau laki-laki harus punya harga diri. Laki-laki yang pacaran sama mantan istri orang, jangan kau sekali-sekali tidur di rumah itu. Kalau rumah itu belum jelas milik siapa. Apalagi kalau renang cumbu-cumbuan di kolam renang, malulah jadi laki-laki. Sebelum resmi mengajukan gugatan hak asuh anak, Ruben Onsu memberi tanggapan atas surat yang dikirim Sarwenda melalui kuasa hukumnya terkait joint meeting.
Menanggapi permintaan pertemuan di bulan Juni ini, Ruben Onsu menegaskan tidak dapat memenuhi permohonan Sarwenda dan memintanya melakukan penjadwalan ulang bulan depan. Dalam pernyataannya yang disampaikan kuasa hukumnya, bulan Juni Ruben sedang menyiapkan diri untuk beribadah umroh ke Tanah Suci. Tidak itu saja, Ruben juga menyinggung soal biaya anak senilai 200 juta yang diminta Sarwenda dianggap tidak masuk akal. Santer disebutkan jika biaya nafkah anak digunakan keperluan biaya lainnya, seperti biaya operasional pegawai Sarwenda di rumah. Berangkat dari hal itulah Ruben Onsu meminta biaya nafkah anak kembali dibicarakan secara bersama-sama. Ada hasil, karena kan seperti yang kami sampaikan itu bahwa surat ajakan untuk join meeting dari kuasa hukumnya S itu kan masih berupa niat dan keinginan ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam undangan itu tidak dicantumkan waktu, tanggal, jam, kan begitu ya, untuk sebagai landasan adanya pertemuan antara kami, kuasa hukum Ruben dan kuasa hukum S dan S gitu loh. Dan oleh karena tidak diberikannya waktu, maka kami juga akhirnya mau tidak mau menyampaikan dalam surat kami itu. Yang pertama itu adalah di bulan Juni ini kegiatan kami sangat padat ya sebagai kuasa hukumnya Ruben, dan Ruben sendiri tanggal 22 itu akan melaksanakan umroh sampai akhir Juni. Jadi mungkin baru ada di Indonesia lagi itu di akhir Juni. Sehingga kami menyatakan bahwa kalaupun misalnya pertemuan joint meeting itu ingin dilakukan, maka yang memungkinkan itu dilakukan di sekitar bulan Juli. Kami tidak tahu, karena dalam suratnya itu kan sifatnya general ya, tidak ada detailnya apa aja yang akan mau dibahas. Ya, jadi kami hanya menduga-duga, kalaupun memang misalnya mau dibahas, tentu yang akan dibahas itu penundaan nafkah pendidikan anak yang masih ditunda oleh Ruben, karena Ruben belum mendapatkan haknya, kan begitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Namun kalau memang misalnya itu menjadi materi, kami juga ingin mengembalikan masalah itu ke Akta 39 sesuai dengan perjanjian yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah biaya anak itu kan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi layaknya suami istri aja, kalau misalnya ada biaya-biaya berkaitan dengan masalah anak kan itu didiskusikan gitu loh. Nah sekarang sudah tidak menjadi suami istri juga artinya ya diskusi. Jangan akhirnya itu S memutuskan segala sesuatunya sendiri untuk kepentingan anaknya, karena anak-anak itu kan bukan hanya anaknya S. Nah, jadi kami nggak tahu karena belum disampaikan secara detail. Kami hanya menduga-duga mungkin itu salah satunya. Menyangkut soal anak, Ruben mengingatkan keputusan tidak bisa diambil oleh Sarwenda seorang, tetapi juga harus melibatkan dirinya sebagai seorang ayah. Itu disampaikan Minola saat menyinggung ajak join meeting dari pihak Sarwenda. Keputusan terkait anak harus tetap dibicarakan bersama-sama. Tentu saja itu dilakukan demi kebaikan anak, juga agar hubungan anak dengan ayah tidak terputus. Mengingat saat ini Ruben seolah-olah hendak dipisahkan dengan kedua anaknya, dan itulah yang ditentang pihak Ruben terhadap Sarwenda setidaknya selama 6 bulan ini. Artinya harus dihitung kembali apa sih kebutuhan real anak itu gitu loh. Biaya sekolahnya, biaya lesnya kalau memang dia nggak perlu, dan biaya-biaya lain. Jadi jangan seperti selama ini kan semua kebutuhan rumah tangganya S dan pribadinya S kan itu dibebankan ke Ruben atas nama anak. Ini yang mungkin harus dibahas nanti pada waktu pertemuan kalau memang itu menjadi materi pembahasan. Ya tidak dilibatkan, ya tidak dilibatkan. Kan kita sudah lihat gitu loh, graduation baletnya anak-anak, meskipun yang bayar uang lesnya itu adalah Ruben, kan fotonya kamu lihat sendiri. S fotonya dengan siapa gitu loh. Siapa yang di situ di foto yang seolah-olah menggantikan sosoknya Ruben, kan begitu. Anda lihat sendiri, kita lihat sendiri itu. Nah juga termasuk pada waktu hari ulang tahunnya anak-anak yang terakhir itu kan Ruben juga nggak dilibatkan, nggak diajakkan rembukan, sehingga dalam penentuan waktu dan jam itu bisa bersamaan dengan jam dan waktunya Ruben bekerja gitu. Jadi ini adalah salah satu dan fakta-fakta bahwa Ruben tidak dilibatkan terhadap keputusan berkaitan dengan masalah anak-anak ini.
Pasti kita pengen ekspresi. mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.